Tanpa basa-basi, AKP Dadang langsung mengarahkan pistolnya ke kepala AKP Ulil yang tengah mengambil ponsel di dalam mobil. Setelah menembaki rekannya, AKP Dadang Iskandar sempat menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Muhti. Irjen Suharyono juga menjelaskan bahwa AKP Dadang berada dalam posisi menentang dengan penegakan hukum yang dilakukan AKP Ulil dan timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Cermin RD, channel yang selalu menceritakan kisah-kisah menyeramkan yang ada di internet. Kepada kalian semua para penonton setia Cermin RD, jika kalian suka dengan kisah-kisah horor dan menyeramkan, silahkan like dan subscribe channel ini, karena akan banyak kisah-kisah menyeramkan yang akan menemani istirahat malam Anda. Kalau sudah, mari kita mulai untuk cerita di episode kali ini. Baru-baru ini, terjadi di negara kita kejadian yang sangat memilukan dan bikin miris. Yang mana, seorang aparat penegak hukum, yaitu polisi, menembak mati rekannya sendiri, sesama polisi. Kejadian ini mengingatkan kita dengan kasus Sambo, yang sempat viral beberapa tahun lalu, dan sekarang kejadian tersebut terulang kembali. Bagaimana kronologi kejadiannya? Dan apa motif pelaku melakukan penembakan? Simak terus video ini sampai selesai. Menurut artikel Tempo, peristiwa polisi tembak polisi ini terjadi di Kabupaten Solok Selatan, yaitu sebuah wilayah kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat. Kejadian ini terjadi pada dini hari, tanggal 12 November 2024, tepatnya di Polres Solok Selatan. Sangat disayangkan ya teman-teman, tindakan kriminal malah terjadi di dalam lingkungan kepolisian atau kantor polisi itu sendiri. Menurut informasi yang diterima, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut bermula ketika Satuan Reskrim Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh Kepala Satuan Reskrim Kriminal Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto, melakukan penyelidikan terhadap lokasi tambang galian C ilegal dan menangkap terduga pelaku penambangan tersebut. Saat pelaku dibawa menuju Polres, AKP Ulil mendapat telepon dari AKP Dadang Iskandar untuk menginformasikan penangkapan tersebut. Ketika sampai di Polres, penyidik langsung memeriksa terduga pelaku di ruang reskrim Polres Solok Selatan. Bersamaan dengan itu, dikabarkan AKP Ulil pada saat itu ingin mengambil ponsel yang tertinggal di dalam mobilnya. Pada saat yang sama, AKP Dadang kemudian mendatangi AKP Ulil di parkiran Polres Solok Selatan, dekat ruang identifikasi reskrim. Tanpa basa-basi, AKP Dadang langsung mengarahkan pistolnya ke kepala AKP Ulil yang tengah mengambil ponsel di dalam mobil. Suara letusan pistol dari AKP Dadang lantas membuat seluruh personel Polres Solok Selatan berhamburan keluar. Mereka pun langsung ke TKP dan menemukan AKP Ulil sudah tergeletak dengan luka di bagian kepala. Sementara AKP Dadang dikabarkan sudah kabur menggunakan mobil dinasnya. AKP Ulil sempat dilarikan ke Puskesmas Lubuk Gadan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Sayangnya, nyawa AKP Ulil tak bisa tertolong karena peluru menembus dari pelipis kanan kepalanya ke bagian belakang kepala. Menurut media BBC News Indonesia,
Setelah menembaki rekannya, AKP Dadang Iskandar sempat menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Muhti. Rumah dinas Kapolres hanya sekitar 20-25 meter saja dari tempat parkir yang menjadi lokasi penembakan AKP Ulil. Entah apa yang menjadi motif AKP Dadang melakukan itu belum diketahui. Saat kejadian, Kapolres berada di dalam rumah dinas itu. Tetapi, di dalam pengakuannya, dia tidak sempat bertemu dengan si pelaku. Sekarang, kita bahas apa motif AKP Dadang melakukan penembakan terhadap AKP Ulil. Masih menurut artikel Tempo, penembakan sesama anggota polisi ini diduga lantaran korban, yaitu AKP Ulil, sedang mengusut kasus tambang ilegal galian C. Kapolda Sumatera Barat, Dirjen Suharyono mengatakan, memang ada beberapa pihak yang tidak sepakat dengan razia ini. Beliau juga menuturkan bahwa korban sedang menangkap seorang tersangka yang diduga pelaku tambang galian C. Disampaikan bahwa pada hari-hari sebelum peristiwa ini terjadi, salah satu Polres sedang melakukan penegakan hukum terhadap pekerjaan-pekerjaan tambang yang diduga ilegal. Beberapa di antaranya, kegiatan penambangan galian C memang memiliki izin. Tapi, kepolisian setempat sampai saat ini masih mendalami upaya hukum atas penambangan-penambangan yang tak memiliki izin. Hal itu memunculkan pro dan kontra. Irjen Suharyono juga menjelaskan bahwa AKP Dadang berada dalam posisi menentang dengan penegakan hukum yang dilakukan AKP Ulil dan timnya. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena awalnya penegak hukum ini sudah kami apresiasi. Bahkan, AKP Ulil sudah kami beri penghargaan, tuturnya. Suharyono mengaku, dia sudah 2 kali bertemu dengan AKP Ulil di rumah. Menurutnya, AKP Ulil mendapat apresiasi atas prestasi menindaklanjuti tambang galian C yang diduga ilegal. Lagi-lagi ya teman-teman, ada aja oknum kepolisian yang melakukan tindakan bertentangan dengan hukum dan mencoreng nama baik kepolisian. Bisa kebayang ya, kalau sesama penegak hukum saja pelaku bisa melakukan hal seperti ini, apalagi pada warga sipil. Dikabarkan bahwa AKP Ulil bertugas di Kapolres Solok Selatan selama kurang lebih 1 tahun. Sedangkan AKP Dadang sudah menjadi pejabat sementara di sana selama kurang lebih 3 tahun. Masih menurut BBC, dalam perkembangan terbaru, Direktur Reskrim Umum Polda Sumatera Barat, Kombes Polisi Andri Kurniawan, menjelaskan motif AKP Dadang melakukan penembakan lantaran merasa tak senang dengan penindakan hukum yang dilakukan AKP Ulil terkait tambang ilegal. Untuk motif penembakan itu dari pengakuan tersangka, karena ada rekannya yang ditangkap oleh Satreskrim Polres Solok Selatan, ujar Andri Kurniawan dalam konferensi pers pada Sabtu 23 November lalu. Rekanan yang dimaksud adalah sopir yang membawa hasil tambang galian C yang ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Solok Selatan beberapa jam sebelum kejadian penembakan. Tersangka ini meminta tolong supaya rekannya dibebaskan. Karena tidak ada tanggapan, maka dia melakukan penembakan itu, jawab Andri. Kendati begitu, Polres Solok Selatan hingga kini belum mengungkap pemilik tambang yang ditindak oleh tim AKP Ulil. Untuk hal itu masih kami dalami, dan untuk proses penindakan tambang ilegal itu masih ditangani oleh tim Satreskrim Polres Solok Selatan. Terus, bagaimana tindakan kepolisian dalam menangani kasus ini? Tak menunggu waktu yang lama, kasus ini pun langsung ditindaklanjuti.
Menurut media BBC, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan ke Polda Sumatera Barat Inspektur Jenderal Suharyono mengusut tuntas kasus ini. Sebanyak 7 orang telah diperiksa terkait kasus ini. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, Polda Sumatera Barat menemukan 6 selongsor peluru di rumah dinas Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukhti. Ada sebanyak 6 selongsor peluru yang kita temukan di dalam rumah dinas Kapolres saat melakukan olah TKP kemarin, kata Andri. Andri mengungkapkan, selongsor peluru itu berasal dari senjata yang sama yang digunakan AKP Dadang untuk menembak AKP Ulil. Kami juga menemukan sebanyak 7 lubang yang ditemukan di rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Selongsor peluru yang ditemukan totalnya 2 di TKP dan 6 di rumah dinas Kapolres. Sementara Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Indira Suryani, mendesak agar kasus ini diungkap secara transparan. Indira pun menuturkan bahwa ini tamparan hebat bagi Polda Sumatera Barat. Kalau memang benar adanya backingan dari oknum polisi, akan berdampak ke internal kepolisian itu sendiri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan Kapolda Sumatera Barat Suharyono mengusut tuntas kasus ini. Dia juga membantah pembunuhan polisi oleh polisi ini dilatar belakangi konflik internal. Bareskrim Mabes Polri juga ikut menyelidiki kasus penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto Ashari. Dari hasil penyelidikan, ditemukan fakta bahwa AKP Ulil ditembak di daerah Kapolres Solok Selatan sebanyak 2 kali dari jarak dekat. Diperkirakan dari hasil visum dokter itu, 2 kali di bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk. Bahkan, senjata api yang digunakan pelaku adalah senjata dinasnya sebagai kepala operasional. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa senjata tersebut berisi 15 peluru, yang 9 pelurunya sudah digunakan. Dari 9 itu, 2 ditemukan di tubuh korban, dan 7 lagi masih dalam penyelidikan. AKP Dadang Iskandar diklaim telah menyerahkan diri ke Kapolda Sumatera Barat pada Jumat 22 November lalu, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Kapolda Sumatera Barat, Inspektur Jenderal Suharyono mengatakan bahwa Dadang akan dipecat secara tidak hormat. Dalam minggu ini, kami mengupayakan sudah ada proses PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan, kata Suharyono. Penyidik telah menetapkan AKP Dadang sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana. Dia menghadapi ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama paling lama 20 tahun. Dengan adanya penembakan dalam kasus ini, menginformasikan atas kecurangan-kecurangan masyarakat terhadap adanya keterlibatan oknum polisi dalam membangkingan aktivitas pertambangan ilegal. Apa yang terjadi pada AKP Ulil juga menambah deretan kasus kematian di internal kepolisian yang disebabkan konflik sesama polisi. Kita doakan, semoga saja aparat penegak hukum dapat menindak dengan tegas semua oknum-oknumnya yang menyalahgunakan wewenang terkhususnya di instansi kepolisian, agar citra baik kepolisian tetap terjaga dan kejadian serupa tidak terulang. Sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan informasi, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan cerita-cerita di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.